Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Agung Prakosa dengan NIM B1002544 dari kelas Manajemen L Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir proyek warga negara, yaitu sebagai berikut. Produk proyek warga negara yang berjudul Berinteraksi Sosial di Tengah Pandemi. Yang pertama, identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Adanya sikap antisosial dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya perbedaan kepentingan atau interest yang membuat seseorang akan selektif dalam berkomunikasi sosial terhadap orang lain. Yang ketiga, adanya pembatasan atau kebijakan jaga jarak di masa pandemi membuat orang enggan berkomunikasi secara langsung. Dan yang keempat, adanya perilaku masyarakat yang meniru orang barat saat berkomunikasi. Selanjutnya, dari hasil identifikasi masalah tersebut didapat topik permasalahan, yaitu adanya pembatasan atau kebijakan jaga jarak di masa pandemi membuat orang enggan berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, pendahuluan. Sebagai makhluk sosial, menjalin komunikasi dengan orang lain merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan kunci bagi seseorang untuk menjalani hidup, dan bukan semata-mata untuk memenuhi salah satu kebutuhan saja. Semua kebutuhan manusia seperti yang menjadi fokus kajian Maslow atau tidak mau membutuhkan komunikasi, misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan fisik. Saat seseorang hendak memenuhi kebutuhan fisik mereka, misalnya makanan, maka dia harus melakukan komunikasi dengan penjual yang menjual makanan tertentu agar ia bisa memenuhi kebutuhan untuk makanan tersebut. Saat melakukan komunikasi dengan penjual makanan, maka terdapat interaksi sosial di sana. Sehingga, berdasarkan penjelasan ini, maka semakin meyakinkan bahwa komunikasi sangat mutlak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, melakukan komunikasi pada masa-masa ini mengalami beberapa kendala terkait dengan kondisi yang sedang melanda dunia. Sejak diumumkan pada akhir tahun 2019 yang lalu, bahwa sebuah virus yang menyebabkan penyakit menular berbahaya telah menginfeksi warga di Wuhan, Cina. Semua ini berawal dari WHO kantor Cina yang mendapatkan laporan tentang hasil pneumonia yang masih belum diketahui secara jelas penyebabnya. Dengan semakin meluasnya wabah tersebut, maka setiap pemimpin negara segera menyerukan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai COVID-19, yang salah satunya adalah mengimbau atau melakukan pembatasan jaga jarak saat berinteraksi sepanjang 1 meter, yang diistilahkan dengan physical distancing. Imbauan ini juga diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa physical distancing adalah opsi yang paling tepat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Dikutip dari situs kompas.com, Jokowi menambahkan bahwa kebijakan tersebut diimbau berdasarkan karakter, budaya, dan situasi masyarakat Indonesia setelah mempelajari kebijakan yang diambil tiap negara dalam menghadapi pandemi akibat virus corona ini. Kebijakan ini tentu memunculkan dampak yang luar biasa, terlebih lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Namun demikian, optimisme tetap harus tertanam dalam benak masyarakat Indonesia agar bisa melewati masa pandemi ini. Walaupun segala hal menjadi tidak bisa optimal, termasuk dalam melakukan berkomunikasi tatap muka yang terbatas, sehingga komunikasi sebagai bentuk interaksi sosial antar manusia tetap bisa dilakukan untuk bisa menumbuhkan optimisme bahwa kita bisa melewati masa ini dengan baik.
dengan menggunakan komunikasi nonverbal. Slide selanjutnya adalah pembahasan physical distancing dalam masa pandemi. COVID-19 sebelum istilah physical distancing menjadi banyak diperbincangkan dan menjadi imbauan untuk dijalankan oleh masyarakat. Social distancing lebih dahulu muncul yang dimaknai sesuai dengan artinya, yaitu jaga jarak sosial yang sebenarnya bermakna menjaga jarak sosial dengan orang lain melalui minimalisasi pertemuan langsung dengan berkerumun. Namun seiring berjalannya waktu, istilah tersebut dirasa kurang tepat karena ditakutkan akan menghilangkan keterhubungan antara manusia secara sosial. Mengenai physical distancing menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain selain menjaga jarak fisik. Untuk bisa mengikuti imbauan pemerintah yang juga menjadi imbauan dari WHO, lebih lanjut, menjaga jarak fisik itu tentunya akan memunculkan kondisi-kondisi baru yang bisa dianggap sebagai masalah baru, mana sesungguhnya yang dibutuhkan adalah pembatasan pertemuan fisik. Bisa diketahui bahwa upaya pembatasan interaksi sosial secara fisik menjadi suatu hal yang penting karena dinilai sebagai strategi yang tepat untuk meminimalisir transmisi infeksi virus ini. Dengan menjalani seluruh tahapan dalam physical distancing tersebut, sesungguhnya manfaatnya tidak saja membatasi penyebaran virus corona ini, tapi juga mampu mengidentifikasi siapa saja masyarakat yang perlu dibantu secara medis, terutama jika mereka telah memiliki kontak atau terpapar dari orang-orang yang telah positif mengidap COVID-19. Namun demikian, walaupun physical distancing ini dipercaya merupakan strategi yang efektif untuk memutus rantai virus corona sehingga diharapkan bisa menekan pertumbuhan jumlah kasus positif, hal ini tentu memunculkan beragam dampak. Salah satu dampak mungkin muncul adalah terkait dengan sisi psikologis seseorang. Secara lebih spesifik adalah gangguan mental. Walaupun kebijakan untuk melakukan physical distancing ini seringkali sulit untuk diaplikasikan mengingat hal ini tergantung dari masyarakat masing-masing. Namun mengingat pentingnya ini untuk dilakukan, maka seharusnya masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaan yang tinggi. Karena ini diberlakukan sebagai bentuk negara yang hadir dalam kehidupan masyarakat dan bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Sehingga berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kumar di atas, maka perlu peran serta dari semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal dalam komunikasi bermedia. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu jenis komunikasi yang bisa dilakukan secara langsung dalam komunikasi tatap muka maupun tak langsung dengan melalui media perantara tertentu. Dalam konteks artikel ini, media perantara ini merupakan media perantara yang berjaringan internet. Komunikasi nonverbal adalah salah satu bentuk komunikasi antar manusia yang menggunakan selain kata-kata. Komunikasi nonverbal juga bisa memberikan makna yang bertolak belakang dengan komunikasi verbal saat kedua jenis komunikasi ini digunakan bersama-sama. Hal ini bisa terlihat dari pernyataan seseorang yang mengatakan, "Aku adalah orang yang disiplin," namun dalam kesehariannya dia selalu terlambat menghadiri sebuah acara. Komunikasi verbal dalam konteks ini terlihat dari kalimat "aku adalah orang yang disiplin", sementara komunikasi nonverbalnya adalah selalu terlambat menghadiri acara yang termasuk pada jenis kronemik. Kedua hal tersebut menyiratkan hal yang berbeda sehingga komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbalnya tidak sinkron, di mana komunikasi nonverbal mampu memberikan referensi yang lebih terpercaya jika dibandingkan dengan komunikasi verbal yang ada. Selanjutnya adalah tetap optimis dengan mengoptimalkan komunikasi nonverbal selama masa pandemi COVID-19. Sejak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret yang lalu, maka sejak saat itu banyak hal yang
dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus mengalami penyesuaian. Salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi. Kebijakan physical distancing membuat komunikasi tatap muka tak lagi bisa dilakukan dengan leluasa. Namun demikian, hal ini tentunya tidak akan menghalangi kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang merupakan hal dasar dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam menjalani masa pandemi COVID-19 ini, optimisme harus tetap dipegang agar bisa melewati masa krisis ini dengan sebaik-baiknya. Konsep komunikasi nonverbal menjadi salah satu yang bisa dijadikan patokan terkait dengan optimisme dalam masa pandemi COVID-19. Karena dengan keterbatasan komunikasi tatap muka, masih bisa setidaknya melakukan komunikasi CMC. Dalam komunikasi CMC yang melibatkan video, misalnya WhatsApp video call, aktivitas komunikasi nonverbal yang bisa terlibat adalah kinesik, vokalik atau paralaktik, penampilan fisik, koreomik, dan artifak. Selanjutnya adalah untuk membentuk komunikasi nonverbal kinesik, misalnya bisa diketahui dari ekspresi wajah lawan bicara saat berkomunikasi menggunakan video call. Hal ini bisa semakin menekankan makna dari pesan yang disampaikan pada kata-kata diucapkan dalam komunikasi verbal terucap yang terjadi selama melakukan panggilan tersebut. Sehingga walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, komunikasi menggunakan video call masih bisa memungkinkan tersampainya pesan berupa kata-kata sekaligus ekspresi wajah sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Dua jenis komunikasi nonverbal lain yaitu haptik dan proxemic tidak bisa diaplikasikan dalam komunikasi CMC, baik yang meliputi unsur audio saja maupun unsur audio visual. Hal ini dikarenakan kedua jenis komunikasi nonverbal itu membutuhkan adanya komunikasi tatap muka yang tidak terbatas dengan physical distancing. Selanjutnya adalah penutup. Berdasarkan permasalahan tersebut yang pada bagian sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang juga bisa disebut sebagai masa krisis ini, optimisme masih tetap bisa berjalan, utamanya dalam hal menjalankan interaksi sosial dengan melakukan komunikasi CMC. Lebih lanjut, konsep komunikasi nonverbal dalam CMC yang diaplikasikan pada masa physical distancing pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa interaksi sosial masih tetap bisa diupayakan, walaupun tanda adanya tatap muka yang intens. Selanjutnya, melalui produk ini diharapkan bisa menjadi gambaran bagi kita semua bahwa bahwasanya dalam kita berinteraksi atau berkomunikasi tidak hanya lewat bertemu atau tatap muka saja, melainkan masih ada cara-cara lain untuk meningkatkan interaksi sosial sehingga kita dapat tetap berinteraksi walaupun masih di tengah wabah virus COVID-19. Terima kasih. Sekian presentasi produk akhir proyek warga negara buatan saya. Jika ada salah-salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.